Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak, di sini saya akan mempresentasikan yaitu tentang proyeksi perubahan iklim. Untuk nama kelompoknya yaitu yang pertama yaitu saya sendiri Alparizi, yang kedua Daniel Inverso Munte, yang ketiga Dano Danardi, dan yang keempat yaitu Irfan Sapik Nur Fauzan. Untuk pengertian proyeksi perubahan iklim yaitu ialah suatu upaya untuk mendapatkan gambaran mengenai tanggapan atau respon sistem iklim terutama akibat kenaikan konsentrasi gas rumah kaca dan aerosol di atmosfer di masa depan. Proyeksi iklim merupakan hasil simulasi model iklim global di mana sangat tergantung kepada skenario peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer berdasarkan asumsi perkembangan kondisi sosioekonomi global dan serta teknologi utama yang mendukungnya. Di dalam AR4 IPCC, skenario yang digunakan adalah berdasarkan Special Report on Emission Scenarios atau SRES. Di dalam AR5 IPCC, yaitu skenario yang digunakan adalah berdasarkan Representative Concentration Pathways atau RCP. Proyeksi perubahan curah hujan. Berkurangnya curah hujan di musim kering Juni, Juli, Agustus atau JJA dan peralihan September, Oktober, November atau SON di Pulau Jawa dan Kepulauan Nusa Tenggara, serta bertambahnya curah hujan di musim penghujan Desember, Januari, Februari atau DCF. Berkebalikan dengan hasil proyeksi untuk sebagian besar di pulau-pulau lain. Penurunan curah hujan yang cukup besar pada musim kering pada bulan Juli, Agustus, dan September atau JAS di Pulau Jawa dan Bali. Proyeksi tersebut dapat dilihat dari gambar sebelah. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yang lainnya. Berikutnya adalah proyeksi kenaikan tinggi muka laut. Kenaikan tinggi muka laut memberikan potensi bencana yang sangat besar terhadap Indonesia. Jadi besar dan kecil. Diperkirakan tinggi muka laut kita bisa mencapai 50 cm relatif terhadap tahun 2000. Proyeksikan musim Indonesia dapat mencapai 150 cm tahun 2019 tahun 2010. Bisa kita lihat kita ikut periode proyeksi dan confidence-nya. Kira tahun 2030 sedang 2035 sedang 2080 sampai 2060 confidence-nya tinggi di tahun 2021 Indonesia sangat confidence-nya antara belakangnya karena filmnya juga tidak melakukan perubahan antaranya tahun 1900 sampai rata-rata suhu permukaan global meningkat menuju 0,74 menurut IPCC atau 0,74 mengakibatkan perubahan iklim di berbagai tempat termasuk Indonesia. Yang kedua adalah perubahan iklim akan memberikan dampak pada berbagai sektor kehidupan sehingga diperlukan adaptasi. Berikutnya keberlanjutan pelaksanaan kegiatan penggunaan alam terganggu dengan tidak dilakukan adaptasi dan adaptasi dampak perubahan iklim. Berikutnya oleh karena itu dalam memiliki transformasi iklim perlu landasan yang kuat agar adaptasi menjadi efektif dan menjamin perubahan. Berikutnya adalah pola hujan di Indonesia. Pola hujan Indonesia sangat bervariasi yang umumnya dibagi tiga ini fungsional, ekuatorial, dan lokal. Bisa kita lihat di sini ya, biasanya yang Pulau Jawa tempat ya, saya ini kebanyakan mayoritas adalah iklim musim. Sumatera paling banyak adalah ekuatorial, sedangkan yang lainnya rata-rata ekuatorial. Dan berikutnya adalah keberagaman iklim di Indonesia. Di Indonesia kita bagi banyak dari pendek panjang. Kalau yang pendek kita konteks ini gambarnya intermediate adalah ISO, IOD dan sebagainya.
panjang adalah keragaman asam urat, keragaman matahari, sirkulasi bawah laut, dan biarkan. Bisa kita lihat di sini bahwa periodenya jam berat 30 hari sampai di bawah 100 tahun. Selanjutnya yaitu penjelasan mengenai tren perubahan suhu permukaan. Nah, di sini terdapat gambar grafik dari tren temperatur rata-rata tahunan untuk wilayah daratan di Indonesia dengan koordinat Indonesia. Ini berdasarkan dari CRU atau Climate Research Unit. Di sini terlihat bahwa secara umum tren jangka panjang menunjukkan konsistensi laju peningkatan suhu, yaitu sebesar 0,02 derajat Celcius per tahun atau 0,02 derajat Celcius per dekade. Lalu yang berikutnya adalah laju kenaikan suhu meningkat cepat setelah tahun 1960-an. Nah, dampak dari perubahan suhu ini yaitu yang pertama sudah pasti berakibat langsung kepada manusia, tumbuhan, hewan maupun serangga seperti serangga. Lalu terdapat potensi peningkatan konsumsi energi pada wilayah tropis seperti di wilayah Indonesia. Yang ketiga itu ada meningkatkan evapotranspirasi berlebihan pada tumbuhan, timbulnya kebakaran hutan, serta pengembangbiakan serangga lebih cepat dan luas. Lalu selanjutnya ada tren kenaikan suhu permukaan. Di sini juga terdapat gambar untuk time series anomali SPL suhu permukaan laut relatif terhadap rata-rata SPL pada 1951 sampai tahun 2000. Dan untuk trennya secara global itu ada secara global, terus tropis, dan Indonesia. Jadi ada 3 garis tren. Di bawahnya ada gambar dari tren linear kenaikan SPL selama 30 tahun terakhir dari 1982 sampai tahun 2011. Ini untuk wilayah di Indonesia. Nah, tren kenaikan suhu permukaan laut ini semakin tinggi sejak tahun 1905. Ini laju kenaikannya rata-rata 0,7 derajat Celcius per 100 tahun. Lalu di wilayah Indonesia itu tren kenaikannya berkisar antara 0,8 sampai 1,5 derajat Celcius dalam 100 tahun. Tren kenaikan ini sebanding dengan tren kenaikan temperatur global, yaitu sebesar 0,78 dengan koreksi 0,18 derajat Celcius. Ini menurut IPCC 2007. Berikutnya ada tren kenaikan tingkat muka laut. Sini ada gambar grafik juga untuk variasi anomali TML tinggi muka laut rata-rata di perairan Indonesia pada tahun 1860 sampai tahun 2000. Untuk periode dari 1960 sampai 2008, TML di Indonesia ini memiliki laju peningkatan sebesar 0,8 mm per tahun. Nah, tren ini melonjak naik menjadi 7 mm per tahun pada tahun 1953. Jadi semenjak tahun 1953 ini kenaikannya sangat melonjak. Nah, dari dampak kenaikan suhu dan tinggi muka laut ini, kenaikan suhu permukaan laut ini dapat merusak terumbu karang atau coral bleaching dan mengubah arus laut yang berakibat pada pola migrasi ikan di laut yang selanjutnya akan mempengaruhi mata pencaharian nelayan. Nah, yang kedua itu kenaikan suhu muka laut ini menyebabkan meluasnya genangan air laut dan abrasi di wilayah pesisir serta peningkatan intrusi air laut di daratan sehingga mengancam kehidupan di wilayah pesisir. Tren perubahan curah hujan. Kenaikan curah hujan untuk Desember, Januari, Februari atau DJF terjadi di hampir seluruh Pulau Jawa dan Indonesia bagian timur seperti Bali, NTB, dan NTT. Untuk curah hujan Juni, Juli, Agustus atau JJA, tren penurunannya
Sulawesi Selatan, Manokwari, Sorong Papua, dan Maluku. Dampaknya meningkatkan kejadian banjir dan longsor, kekeringan, dan penurunan ketersediaan air. Penurunan ketersediaan air sehingga mempengaruhi pasokan air untuk wilayah perkotaan dan pertanian. Selanjutnya, tren kejadian cuaca dan iklim ekstrem. Telah terjadi peningkatan peluang curah hujan ekstrem harian di sebagian wilayah Indonesia, kecuali beberapa wilayah di Maluku dalam kurun waktu selama kurang lebih 10 tahun dalam periode tahun 1998 hingga tahun 2000. Dampaknya, kejadian iklim dan cuaca ekstrem memiliki beragam dampak yang spontan dan masif, sehingga perlu diadaptasi dalam bentuk upaya pengelolaan penanggulangan bencana. Sesuai dengan Hyogo Framework ISDR tahun 2005, integrasi adaptasi perubahan iklim dengan pengurangan resiko bencana merupakan suatu tantangan baru untuk disinergikan pada sistem pembangunan nasional. Demikian yang dapat kami sampaikan. Apabila ada salah kata mohon dimaklumi. Sekian, terima kasih.